Sok, siap yang ini mau makan? Siapa yang belum makan? Udah pada makan semuanya? Baik, ikhwan, sambil nunggu yang lain. Sambil nunggu yang lain masuk. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala aydan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض علي رقاكم لا بأس برقية ما لم تكن شركا. Al-Hadits. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, di antaranya ialah diberikan kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimakumullah. Malam ini merupakan malam yang keempat ya. Malam yang keempat pelatihan ar-ruqyatus syar'iyyah. 3 hari yang lalu kita sudah membahas berbagai macam ilmu-ilmu tentang ruqyah. Malam pertama kita sudah membahas tentang kaidah ruqyah, yaitu pondasi ruqyah, berikut dengan ma'rifatul jin was sihir, pengetahuan jin serta sihir dan juga pembagiannya. Di malam yang kedua kita sudah membahas tentang uslub, tata cara meruqyah, teknik-teknik meruqyah, berbagai macam teknik ruqyah. Kemudian kita juga membahas tentang wasail, media-media yang digunakan ketika ruqyah. Di hari ketiga kita sudah membahas tentang adawat ruqyah, alat-alat yang digunakan pada saat kita meruqyah. Termasuk juga kita membahas adawat, kemudian doa ya. Doanya kita juga sudah bahas kemarin ya. Kemudian setelah itu yang keempat ini ialah ada pembahasan satu lagi, yaitu tentang qol'ah, tentang benteng ruqyah. Di pelatihan yang keempat ini ya. Jadi pelatihan ruqyah syar'iyyah yang keempat ini, yang pelatihan ruqyah syar'iyyah yang keempat, yang kelima itu adalah pelatihan praktek. Jadi ini materi-materi praktek. Maka dalam kesempatan malam hari ini ya, pertemuan keempat ini prakteknya 4 ke 5 itu nanti kita praktek 4
empat meruqyah, empat kondisi meruqyah. Yang pertama meruqyah mandiri ya, meruqyah diri sendiri. Yang kedua meruqyah orang lain. Yang ketiga ialah meruqyah rumah atau tempat usaha. Yang keempat ialah meruqyah benda-benda sihir, penghancuran ruqyah benda sihir. Ruqyah pelatihan yang kedua, pelatihan yang keempat, pertemuan yang keempat, kita akan bahas kita akan bahas tentang praktek, materi praktek meruqyah diri sendiri, kemudian meruqyah orang lain. Ya. Nah, nanti rekan-rekan saya akan jelaskan tata cara prakteknya, kemudian nanti dicontohkan, harus dipraktekkan oleh rekan-rekan. Walaupun kita ini belajar jarak jauh, insya Allah ini tidak menutup kemungkinan, tidak mengurangi rasa kesungguhan kita dan rasa semangat kita. Tetap walaupun ini kajiannya online, ini insya Allah akan berkualitas tatkala niat kita ikhlas, kita sungguh-sungguh beribadah karena Allah, ingin belajar, ingin menguasai ilmu ruqyah insya Allah. Karena tidak sedikit ya hasil pelatihan ruqyah syar'iyah yang kemarin yang saya adakan, pelatihan yang kedua, ketiga, dan ini keempat. Kedua, ketiga, alhamdulillah Allah berikan keberhasilan. Tidak sedikit di antara para peserta yang berhasil, mereka sudah menjadi para praktisi ruqyah. Makanya saya sarankan, saya benar-benar tekankan rekan-rekan, teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini harus fokus. Kalau bisa apa-apa yang saya arahkan mesti dikerjakan, ya, sehingga kita nanti maksimal pembelajarannya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, malam hari ini kita akan belajar meruqyah diri sendiri dan meruqyah orang lain. Nah, saya tugaskan untuk mencari pasien yang sakit, yang terkena gangguan jin, gangguan sihir. Biar nanti teman-teman langsung praktek kan? Teman-teman langsung praktek kepada orang yang sakitnya. Biar merasakan, biar melihat bagaimana efek daripada ar-ruqyah syar'iyyah. Nah, jadi pentingnya praktek. Jadi saya tidak mau ketika belajar tidak ada praktek. Nah, jadi karena kan nanti ilmu ini ilmu untuk dipraktekkan, bukan hanya ilmu teori saja, ya. Jadi untuk dipraktekkan, makanya nanti harus praktek ya. Nah, nanti ketika teman-teman praktek, biar saya bisa melihat, karena ini kita gak pakai Zoom. Kalau pakai Zoom enak ya, karena ada di antara rekan-rekan para peserta yang kesulitan. Masuk FB saja kesulitan, apalagi masuk Zoom. Zoom kan agak rumit. Apalagi masuk FB Zoom saja rumit. FB saja rumit, apalagi ke Zoom. Nah, makanya kalau di Zoom itu kita bisa memantau langsung, karena kan dua arah. Kalau FB itu satu arah. Teman-teman bisa berkomunikasi lewat komentar. Kalau Zoom kan enggak, dia kelihatan, satu sama lain kelihatan. Nah, jadi saya bisa menilai rekan-rekan ini berhasil ruqyahnya, tepat metodenya, tepat tekniknya, tatkala saya melihat juga. Makanya nanti pada saat meruqyah mesti live streaming. Caranya live streaming ya. Jangan direkam, karena pengalaman kami ketika direkam dengan video biasa, dengan kamera biasa, nanti kesulitan di-uploadnya. Kesulitan di-uploadnya kegedean, nanti lama ya, filenya hilang. Yang lebih enak tuh live streaming. Live streaming, nanti saya akan akhiri live saya, nanti teman-teman langsung praktek, kemudian tombol siaran langsung. Live streaming. Nanti yang akan menyaksikan cuman kita-kita aja, nggak ada yang lain. Asalkan jangan di-share ya. Ini kan grup tertutup. Grup ini tertutup, tidak sembarang orang bisa masuk. Makanya saya pakai password. Hanya orang-orang yang ada di WA saja, yang mendaftar di WA, yang bisa masuk ke grup ini. Jadi ini grup tertutup. Ini tidak akan terekspos kemana-mana, tidak akan terpublikasi, tidak akan tersebar kemana-mana ya. Karena ini grup tertutup, jadi yang melihat cuman anggota pelatihan ruqyah saja. Istri hamil 9 bulan, boleh nggak Ustaz? Nggak ada orang di pelosok perkebunan ini. Kondisi hujan deras, nggak ada bisa datang. Ya kalau sulit nggak apa-apa ya. Maksudnya 9 bulan istri mau diruqyah. Kalau 9 bulan jangan dulu ya kalau istri mau diruqyah. Tapi kalau bapak cari orang yang sakit gitu ya, terus pada saat bersamaan ada istri lagi hamil, ya nggak masalah, nggak ada kaitannya. Istri hamil ya orang lain sedang diruqyah nggak apa-apa. Kecuali kalau istri yang diruqyah, alangkah baiknya jangan dulu ya. Kalau istrinya 9 bulan, lagi 9 bulan kemudian mau diruqyah, lebih baik jangan dulu ya. Takut nanti ada apa-apa ke janinnya.
Nah, ada sedikit pembahasan yang belum kita bahas, yang terakhir, poin yang terakhir, karena ada 7 poin yang harus difahami oleh praktis ruqyah. 6 poin, 6 hal sudah kita belajar, sudah kita jelaskan ya. Yang terakhir ialah al-qal'ah. Qal'ah itu benteng ruqyah. Benteng ruqyah artinya si peruqyah itu dia akan terbenteng tatkala dia ahlu zikir. Simpel sebenarnya. Jadi benteng ruqyah itu ialah ahlu zikir. Seorang praktis ruqyah, orang-orang peruqyah, kita yang akan menjadi peruqyah mesti membasahi lisan kita dengan zikir. Jadi ahlu zikir itu luar biasa. Ahlu zikir itu ialah orang-orang yang nantinya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita ini berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Ahlu zikir. Minimalnya zikirnya zikir habis sholat, itu termasuk luar biasa dahsyatnya. Kita baca tasbih 33 kali, tahmid sama takbir. Tasbih, tahmid. Bapak Irwan mohon doanya Ustaz, anak sedang demam panas tinggi, insyaallah tetap menyimak. Oh, alhamdulillah. Kita doakan untuk Bapak Irwan Tamsoa, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan ya Allah. Rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqam. Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk Mas Irwan. Ini Pak peserta peruqyah yang sedang sakit ya. Dan alhamdulillah masih nyimak dalam keadaan sakit. Pak Ustadz, saya baca Al-Quran masih terbata. Gak apa-apa, masih terbata. Nanti Bapak diperbaiki baca Al-Qurannya ya, sambil jalan diperbaiki. Ya, jangan berpangku tangan, mesti diperbaiki. Ketika ingin jadi peruqyah, benar-benar jadi peruqyah, mesti lancar bacaannya. Jadi diperbaiki. Gak apa-apa, kita belajar ruqyah, Bapak belajar ruqyah dulu. Nanti untuk bacanya diperbaiki di belakangan ya. Jadi bahasan yang terakhir, yang ketujuh itu ialah benteng. Si peruqyah mesti menghiasi lisannya dengan zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak zikrullah sebanyak-banyaknya. Habis salat kita bacakan zikir-zikir, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca tasbih subhanallah, alhamdulillah sampai tahlil, takbir, tahlil ya. Nah, itu termasuk zikir. Kita dawamkan setelah sholat, luar biasa. Ya, ini menjadi sebenarnya kalau kita enggak minta kepada Allah untuk supaya dibentengi, itu otomatis Allah akan membentengi karena faktor zikir kita, faktor bacaan-bacaan yang kita dawamkan, faktor bacaan-bacaan kita yang selalu kita bacakan, itu luar biasa. Ya, penting si peruqyah itu membentengi dirinya dari makhluk-makhluk gaib. Jadi zikir itu, pembacaan perbentengan itu bukan hanya pas mau meruqyah. Ini salahnya para praktis ruqyah. Dia ingin membentengi dirinya, ya dia membacakan ayat-ayat zikir tatkala meruqyah saja. Dia bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kurang tepat, betul juga, cuman ada yang lebih hebat lagi. Justru setiap saat kita ini harus berzikir. Habis sholat minimalnya kita dawam untuk berzikir. Nah, insya Allah nanti Allah akan memberikan benteng, Allah akan memberikan perlindungan, Allah akan memberikan perlindungan dari makhluk-makhluk yang berniat jahat kepada kita ataupun perkara-perkara yang jelek untuk kita. Allah akan lindungi. Itu karena fadilah kita ini rajin berzikir. Nah, baik, kita akan masuk ke praktek ar-ruqyah. Praktek ruqyah. Ini saya harus punya partner. Saya akan ini dulu ya. Saya akan minta bantuan ke santri saya, ke murid saya. Sebentar Pak ya. Nanti supaya jelas ya. Nah, mesti ada orang yang harus diruqyah. Sebentar, saya carikan orang dulu.
Saya akan carikan santri saya untuk menemani saya untuk praktek ruqyah. Sebentar ya. Ya, ya. Nah, ini ada tidur atau tidur belum? Saya minta bantuan. Saya lagi ngisi pelatihan ruqyah. Nah, ini saya minta bantuan antum mau mempraktekkan. Apa? Coba. Pakainya bagus antumnya. Enggak apa-apa kalau enggak. Stop. Apa aja, Pak? Enggak, sama. Jadi mana? Pura-pura aja. Lagi praktek doang. Nah ini ada santri yang akan saya demokan ya cara meruqyah. Sini, Sufel. Berdua, bertiga. Sini. Biar adil. Ini saya suruh santri saya untuk ini cuma praktek aja, ya. Kan antum gak ada jinnya, kalau gak ada jinnya baru pakai sarung. Ini betul. Ini kita akan praktekkan ya rekan-rekan ya. Kita akan praktekkan ini biar nanti teman-teman bisa mempraktekkan di rumah. Nanti habis saya praktekkan, teman-teman harus mempraktekkan ya. Baik. Nah ini ada santri saya nih. Nah. Siapa nih? Dia. Nah, gini rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan belajar meruqyah orang lain ya. Kalau meruqyah mandiri mudah insyaallah. Kalau kita bisa meruqyah orang lain, pasti ketika meruqyah mandiri akan mudah. Sini. Nah, gini ya. Coba tuh. Ini posisi. Ini kita meruqyahnya boleh dalam keadaan berduduk. Meruqyah itu boleh dalam keadaan duduk di kursi atau tanpa kursi, boleh dalam keadaan berdiri. Ya, silakan enaknya gimana. Ini saya akan demokan teknik dasar meruqyah orang ya. Meruqyah orang. Nah, yang pertama yang harus kita pahami dalam meruqyah orang lain atau orang-orang yang terkena gangguan jin ataupun gangguan sihir, yang pertama kita harus niatkan ikhlas. Si peruqyah itu harus niat ikhlas karena Allah yang pertama. Yang kedua, kita sampaikan kepada orang yang akan diruqyah ya, bahwasanya dia akan diruqyah. Kemudian kita tanamkan kepada orang tersebut untuk tawakal kepada Allah. Contoh seperti ini. Insyaallah nanti Akhdian, siapa namanya tuh? Akhdian ya, ini santri saya. Insyaallah kamu akan diruqyah. Kamu tanamkan dalam hati kamu supaya tanamkan dalam hati kamu bahwasanya Allah yang akan menyembuhkan. Itu, nah ini menghadirkan rasa ketawakalan ya, sampaikan. Jadi ada dakwah sedikit. Bila perlu kalau pasien kita punya dosa banyak, kita ajak untuk bertobat. Ya jarang sholat, jarang puasa, kita ajak untuk bertobat dulu supaya nanti prosesnya lancar. Nah, ya setelah begini, tentunya udah punya wudu ya. Saya udah punya wudu, beliau udah punya wudu ya.
Nah ini adab-adabnya seperti itu. Nah baru kita nanti bacakan doa. Doanya yang mana? Doanya yang sudah saya share di grup PDF ya, yang 11 macam itu atau 10 macam. Nanti kan kita akan langsung praktekkan. Nah, ketika kita meruqyah ya, coba tuh ke sini. Nah, perhatikan, maju. Sini. Lihat ini aja deh. Ini ya. Nah, ini teknik dasar ya. Kita ketika meruqyah kita pegang kepala pasien gini. Jidatnya. Tangan kanan memegang jidat, tangan kiri memegang punuk atau tengkuk bawah leher. Ini ya. Kenapa harus memegang? Kenapa harus memegang kepala? Karena jin itu dia suka bersarang kebanyakan di kepala. Kenapa di punuk atau di tengkuk? Karena ini organ inti juga ya. Jin suka bersarang di sini juga. Lihat. Nah, jadi yang di sini ya kita pegang. Nah, ini kan. Ya. Coba. Kita bacakan. Pasien boleh merem, boleh terbuka matanya, itu tidak masalah ya. Tidak masalah, mau merem, mau buka enggak masalah. Nah, kalau sudah siap, kita siap niat ikhlas, kemudian pasien kita sudah siap, niat ikhlas karena Allah, tawakalnya dihadirkan, lalu kita bacakan. Baca Qur'annya harus tartil pelan-pelan, kemudian dikeraskan, enggak boleh pelan-pelan, harus keras. Ini supaya menyelisih dari dukun ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ada yang berasa enggak? Enggak ada yang berasa ya? Insyaallah sehat. Kalau enggak ada yang dirasakan, sehat. Kalau dia ada terkena gangguan jin, maka dia akan bereaksi. Tadi enggak ada rasa apa-apa? Mual, sendawa, pusing, berat, enggak ada ya. Nah, ini ada cara meruqyah dasar ya. Cara meruqyah dasar itu dengan cara tangan kanan meletakkan ke jidat si pasien, tangan kiri meletakkan ke ini bawah leher sini ya. Nah, tangan kiri meletakkan ke bawah leher sini. Nah, itu adalah teknik dasar cara-cara meruqyah. Dan meruqyahnya ikhwan sekalian minimal 30 menit. Ini belum 30 menit karena ini cuma percobaan saja. Praktek tes ya. Jadi minimal 30 menit. Ini saya ambil waktu ini karena apa? Diambil dari mayoritas ya, kebanyakan jin itu dia terkadang kuat di 5 menit pertama, terkadang kuat di 10 menit pertama, terkadang kuat 20 menit. Ketika dia masuk ke 30 menit dia tidak akan kuat, terbakar dia oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah teknik dasar yang pertama. Yang kedua, kita bisa meruqyah dengan cara memegang perut. Ya, memegang perut bisa. Kita bacakan doa yang barusan tadi saya bacakan. Kemudian kita juga bisa memegang punggung. Silakan. Ya. Memegang punggung. Itu caranya ya. Oh, mohon maaf, bukan perut ya. Yang paling inti itu dada. Perut juga bisa, cuma yang paling inti dada. Jadi ada tiga cara yang bisa digunakan tadi, dengan cara meletakkan tangan kanan ke jidat, tangan kiri ke bawah leher. Kemudian yang kedua itu bisa meletakkan ke areal punggung saja. Yang kedua ya, punggung saja. Yang ketiga bisa meletakkan ke areal dada saja. Areal dada. Jadi kenapa di dada? Karena jin, sihir dia masuk kebanyakan lewat dada. Apalagi jin-jin sihir-sihir tafrik, sihir mahabbah, dia mainnya di dada. Dia meletakkan sihir itu di dada. Karena tujuannya untuk mempengaruhi perasaan ya, membentuk perasaan benci, perasaan cinta di dada. Kemudian pegang kepala, karena memang jin itu terkadang dia bersarang di kepala, tujuannya untuk merusak akal. Ya, merusak akal. Jadi bisa begini, bisa punggung saja, silakan, bisa dada saja. 3 ya. Saya tambahkan satu lagi, 4 itu kita pegang di area yang sakit. Misalkan di pasiennya saya sakit perut, pegang yang perutnya. Saya sakit tangan, pegang tangannya sambil baca doa. Saya sakit di kaki, pegang kakinya.
Itu teknik standar. Itu adalah cara meruqyah standar. Adapun nanti tekniknya bisa nanti dikombinasikan. Ya, kalau misalkan dengan begini pasien kesurupan, ya sudah kita wawancara jinnya suruh keluar. Tapi kalau diginikan jinnya ada, ya muncul, cuman dia tidak mau keluar, kita langsung pakai teknik-teknik yang kemarin ajarkan ya, teknik perintah, ukhruj ya Allah, masih nggak mau, pakai teknik tiupan, tiup telinganya, gitu kan? Kemudian tidak mau, kita gunakan teknik usapan, keluarkan secara paksa. Bacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Maka dia akan keluar. Bisa pakai tekanan. Kita tekan perutnya. Ini kalau ada jinnya dia akan kesakitan. Ya, tekan perutnya, bisa tekan bagian belakang juga bisa. Ya. Kemudian ketika jin ngeyel boleh kita pukul. Pukulnya kenceng boleh, tergantung fisik orangnya. Kalau orangnya kuat kita pukulnya kenceng, gitu kan? Gitu kan? Contoh ya, gitu ya. Kalau nenek-nenek, kita jangan keras-keras, kasihan ya. Nah itu mudah, itu cara meruqyah orang lain. Yang penting nanti yang akan membuat dahsyat itu ialah niat yang ikhlas. Kita juga tanamkan supaya pasien itu niat ikhlas karena Allah juga meruqyah, dan tanamkan rasa ketawakalan. Kemudian praktekkan teknik-teknik dan doanya insya Allah. Nah ini kemarin kan ada yang sudah dicoba ya, peserta pelatihan sudah mencoba ruqyah mandiri, langsung muntah, kentut, terus sendawa, itu jin sihir yang keluar ya, unsur-unsur negatif yang keluar. Nah itu ya barangkali ini demonstrasi cara meruqyah. Ini alhamdulillah beliau sehat, nggak ada apa-apanya. Kalau ada apa-apanya langsung ada rasa tertentu ya, ada reaksi tertentu. Syukran. Sudah, makasih ya, Andri. Sudah, selamat istirahat. Tadi udah tidur ya? Belum. Nah itu barusan demonstrasi cara meruqyah orang lain. Mudah ya? Mudah insyaallah. Mudah untuk dipraktekkan. Nanti tinggal pengalaman teman-teman di lapangan ya. Jadi kalau ketemu dengan pasien-pasien yang berat, bisa nanti dikonsultasikan ke grup atau ke saya, Japri, boleh ya. Nah itu ialah tata cara meruqyah orang lain. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz, untuk menjalaninya kita harus keadaan suci, berwudu, dan bila tidak dalam keadaan bersuci gimana? Ruqyah itu harus dalam keadaan berwudu ya. Tapi ini tidak menjadi syarat sebenarnya. Cuman afdhaliyah saja, afdhalnya dalam keadaan berwudu. Tidak berwudu pun sah. Boleh, silakan sah ya. Sah-sah saja. Tanpa berwudu kita meruqyah, cuman kurang afdhal saja. Saya juga pernah meruqyah tanpa berwudu karena darurat ya, terdesak, akhirnya meruqyah tanpa keadaan berwudu dan tetap masih berefek. Tapi kalau kita punya junub ya, hadas besar, itu wajib kita mandi dulu karena haram baca Quran dalam keadaan junub ya. Kalau hadas kecil tanpa berwudu boleh. Boleh salib streaming ruqyah mandiri dulu malam ini. Ya nanti barang-barang. Nah, ini materi masih ada. Ya boleh nanti. Dan streamingnya nanti ketika saya sudah mempersilahkan boleh. Nanti setelah ini masih ada materi lagi, materi ruqyah mandiri ya. Bapak Rahmat, apakah sihir termasuk penyakit Ustaz? Sihir termasuk penyakit. Ya. Buktinya orang terkena sihir sakit. Sakit kepalanya, sakit perutnya, sakit hatinya, itu termasuk penyakit. Jadi penyakit itu adalah sesuatu yang menimbulkan rasa sakit. Cuman kata para ulama, sihir itu ma latofa ma'khudhahu wa daqas. Dia berjalan dalam ma latofa ma'khudhahu wa daqas. Jadi dia berjalan, dia itu terselubung, samar.
samar, tidak kelihatan sihir itu. Jadi sihir tidak kelihatan. Bahkan mengubah sesuatu yang ada hakikatnya seolah-olah tidak ada hakikatnya. Nah, itu. Jadi sihir itu berjalan dengan proses tipuan. Artinya tidak terlihat, samar ya. Penyakit juga, sihir itu penyakit. Makanya Allah menurunkan syariat ruqyah untuk menyembuhkannya. Pak Ismail, Pak Ustadz, di mes tempat kerja tidak ada signal, kalau mau online ini juga harus keluar, ini gerimis, saya tidak bisa kirim video live, tidak ada kawan juga yang siap diajak praktek karena malas keluar dan baru pulang. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak memungkinkan, nggak apa-apa, tapi nanti ini di PR-kan ya, di PR-kan. Silakan lain waktu besok, silakan Bapak bisa mengirimkan live susulannya ya, video susulannya. Karena nanti syarat kelulusan pelatihan ini, syarat kelulusan nanti saya akan kasih ijazah dan syahadah ya, itu Bapak mengerjakan tugasnya, yaitu minimal 3 tugas. 3 tugas, pertama ruqyah mandiri, yang kedua ruqyah orang lain, yang ketiga ruqyah rumah dan tempat usaha. Kalau kita susah mencari pasien orang sakit, kalau susah nggak usah repot-repot, kita cari aja orang yang sehat. Istri kita, anak kita yang tidak ada penyakit gangguan jin, gangguan sihir, nggak apa-apa. Itu untuk bahan praktek aja, bahan praktek supaya kita ini bisa. Kalau sulit untuk mencari orang yang berpenyakit, ya. Mohon doanya dan ridhonya Ustaz, mudah-mudahan ilmu yang Ustaz ajarkan bisa saya pahami baik teori dan praktiknya. Insyaallah kalau pas tibur kerja, ya alhamdulillah. Setiap ayat berapa kali diulang Ustaz? Setiap ayat berapa kali diulang? Tadi kan ukurannya ada 10 doa ya, 10 doa di PDF yang sudah saya share. Patokannya adalah jam. Patokannya adalah durasi waktu ya. Patokannya adalah durasi waktu, bukan yang lain-lain. Jadi patokannya minimal 30 menit. Jadi kalau udah habis, sudah habis ayat ruqyah yang saya berikan, diulang lagi. Terus diulang sampai 30 menit. Jadi Setiawan, doanya sambil baca boleh nggak Pak? Boleh. Ya, kalau nggak hafal boleh dibaca. Bismillah, kalau perempuan bagian mana yang aman untuk dipegang? Untuk meruqyah perempuan, ya. Kenapa? Sebentar ya. Iya, afwan, saya sambil bawa anak. Ini saya punya 2 anak, yang satu sakit katanya. Jadi umumnya lagi megang yang satu. Mohon maaf ya, saya sambil bawa anak ya. Kita lanjutkan. Kalau perempuan bagian mana yang aman untuk dipegang? Pada dasarnya hukum asalnya memegang perempuan itu haram, nggak boleh. Kita memegang perempuan itu haram, tidak boleh. Boleh dipegang ketika darurat. Darurat itu terdesak ya.
itu boleh. Jadi usahakan ruqyah itu kalau untuk perempuan jangan dipegang. Bukan diusahakan, harus jangan dipegang. Jadi gak boleh dipegang. Jadi metode awal ketika meruqyah perempuan tidak boleh dipegang, ya. Kita pakai isyarat telunjuk atau isyarat mata dan sebagainya. Isyarat gini, ya. Kemudian setelah itu, kalau tidak ada efek, kita gunakan teknik-teknik yang sudah dijelaskan, teknik tepukan, teknik usapan. Siapa yang menepuk, siapa yang mengusap? Perempuannya, orang yang bersangkutan. Suruh untuk mengusap dari perut sampai ke sini untuk mengeluarkan. Kita bimbing, sedangkan ibu usap perut ibu, desak, kemudian sampai ke mulut. Nah, nanti yang baca doa ya peruqyahnya. Yang baca doa peruqyahnya. Apakah berefek? Sangat berefek. Saya meruqyah jarak jauh online itu ternyata seperti itu. Dan luar biasa ketika saya suruh untuk mengusap, menarik dari perut ke dada, itu langsung muntah. Jadi cepat pengeluaran jin sama sihirnya, ya. Jadi itu. Nah, terkecuali setelah pakai metode tadi, tapi harus ada tahapan, ya. Tanpa dipegang, tanpa isyarat, kemudian sudah diusap dengan diri sendiri, bahkan dengan bantuan mahram. Dia punya suami, suruh suaminya untuk mengusap, menepuk dan sebagainya. Masih tidak efek. Nah, baru kita boleh memegang pasien tersebut dengan catatan memang penyakitnya ini penyakit berat. Kalau kita nggak pegang, kita nggak sentuh, kita nggak pukul, maka jin nggak akan keluar. Itu boleh, karena kan darurat. Dalilnya, kaidahnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan keterlarangan. Jadi yang tadinya haram jadi boleh karena ada darurat. Sama seperti kita dalam keadaan kelaparan, nggak ada makanan sama sekali, yang ada daging anjing. Kita terdampar di padang pasir yang ada yang ada babi misalkan, ya. Ini kalau kita nggak makan babi tersebut, kita akan mati. Maka makan saja. Awalnya haram babi itu, dikarenakan darurat maka menjadi halal. Ya. Dokter laki-laki, dokter kandungan laki-laki, dokter yang mau operasi, dokter yang mengoperasi, yang suka mengoperasi, dia laki-laki, pasiennya perempuan. Selama ketika tidak ada dokter perempuan yang mengoperasi, ya boleh-boleh saja. Kalau ada ya perempuan, dokter perempuan yang harus turun tangan. Tapi kalau nggak ada, maka boleh. Itu kan darurat. Karena kalau nggak begitu dia akan mati. Ya sama ini kasusnya. Jadi bertahap, ya, nggak serta merta kita langsung pegang, nggak. Tapi bertahap. Saya pernah meruqyah ibu-ibu, perempuan saya pegang. Itu ada jarum di dalam tubuhnya, ada sihir jarum. Itu hanya bisa dikeluarkan hanya dengan metode cabutan. Ya, jadi boleh, ya, tapi dengan beberapa catatan. Nah, kemudian Pak April, Pak Ustadz, berarti saya harus hafal dulu, Pak Ustadz, biar kaya Pak Ustadz bacaannya. Hafal lebih afdol. Kalau sulit baca aja, bawa teksnya atau baca pakai HP, insya Allah akan berefek juga. Lebih bagus lancarkan dulu, apalagi kalau kita ingin menjadi profesi ruqyah, mesti bagus bacaannya. Yang penting bacaannya tajwidnya betul, panjang pendeknya betul, mad-madnya betul, ya, akabul hurufnya betul dan sebagainya. Ruqyah mandiri dulu atau orang lain, Ustaz? Ruqyah mandiri dulu, ya. Sebentar, saya umumkan. Saya jawab dulu pertanyaannya. Untuk pengen meruqyah orang tapi tanpa pengetahuan dia, itu bagaimana dengan tujuan agar lebih rajin sholat, jauh dari maksiat? Kita meruqyah orang tapi orangnya tidak tahu dia sedang diruqyah, artinya tanpa sepengetahuan orang, maka nggak boleh, tidak ada izin dan tidak akan ada efek ruqyahnya. Karena efek ruqyah itu akan muncul tatkala ada keriduan dari orang yang diruqyah. Gitu, ya. Maaf nih anaknya rebel. Anak saya sakit soalnya yang pertama. Pak Ustadz, bisa contoh ruqyah mandirinya? Bisa, sebentar, ya. Ustadz, kalau lulus dapat ijazah apakah sama dengan sertifikat ijazah di sini? Ya, ijazah pengakuan, bukan ijazah sertifikat. Kami belum bisa menyediakan ijazah karena keterbatasan waktu, ya. Artinya ijazah ini adalah syahadah, pengakuan saja. Pengakuan bahwasanya saya telah memberikan
Kalau sanad jauh lah ya, bukan sanad tapi syahadah, rekomendasi. Ruqyah mandiri dulu 30 menit, terus ruqyah orang lain 30 menit Ustaz. Ya betul ya. Semoga Ustaz, semoga dengan ilmu ruqyah yang Ustaz ajarkan saya lebih mudah menangani gangguan jin. Amin ya. Bapak Ayub, untuk meruqyah perempuan Ustaz, kalau dia lagi bereaksi tidak sadarkan diri, bisa tidak minta orang lain, perempuan lain? Itu lebih bagus. Kalau meruqyah perempuan pakai mahram atau pakai tangan dirinya sendiri atau pakai perempuan lain. Kalau bisa ruqyahnya perempuan, tapi kan jarang ya. Perempuan kan pada baper gitu. Perempuan pada baper. Nah, untuk ruqyah mandiri tata caranya hampir sama dengan ruqyah orang lain. Kalau kita sudah menguasai ruqyah orang lain, ruqyah mandiri gampang. Gimana caranya? Yang pertama, ruqyah mandiri ikhlaskan niat, minta pertolongan pada Allah, tawakalnya diperkuat, pastikan dalam keadaan berwudu. Kemudian kita bacakan doa yang tadi saya bacakan. Kemudian kita tempelkan ke bagian tubuh kita, boleh kepala, boleh dada, boleh di area yang sakit. Itu saja. Lakukan selama 30 menit. Kalau ada sendawa, nih efek ruqyah itu berhasil dan penyakitnya mulai keluar, itu ada efek sendawa, ada efek keringat panas, keringat dingin, kentut, kencing, bahkan berak, muntah-muntah, ya. Itu berarti ada sesuatu negatif yang keluar. Jangan heran, jangan jangan kaget. Itu sesuatu yang wajar ya. Teruskan sampai muntah. Nah, kalau udah kerasukan, kita sudah tidak bisa mengendalikan diri, maka harus minta bantuan ruqyah yang lain. Kalau sampai kerasukan. Nah, itu mudah rekan-rekan ya, silakan. Saya kasih tugas sekarang semua rekan-rekan yang lihat live streaming saya, silakan membuka live streaming masing-masing ya, minimal 10 menit atau 5 menit lah, bisa, gak apa-apa. Minimal 5 menit live, tapi alangkah baiknya 30 menit 30 menit ruqyah mandiri, 30 menit ruqyah orang lain. Tapi takut kelamaan, karena ini hanya untuk sekedar praktek, gak apa-apa, minimal 5 menit live ruqyah mandiri, 5 menit live ruqyah orang lain. Lebih bagus 30 menit supaya nanti ada hasilnya ya, ada hasilnya. Ya. Nanti saya akan tutup live streaming saya. Nanti teman-teman klik siaran langsung di fitur FB grupnya. Nah, nanti saya akan nonton, saya akan lihat, saya akan cek mana yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang kurang. Gitu ya. Amin. Ini ada yang mendoakan. Semoga diberikan kesembuhan kepada anak. Amin. Baik rekan-rekan ya, saya tutup live-nya. Sekarang silakan kerjakan tugasnya. Pak Ustaz, kadang ada kriteria orang mau ketika diruqyah karena didesak keluarganya, tapi pribadi aslinya tidak mau diruqyah, apakah ruqyah akan muat? Pak Ustaz, kadang ada kriteria orang mau diruqyah karena didesak keluarganya, tapi pribadinya tidak mau diruqyah. Ini tidak akan berpengaruh ya. Sulit untuk berpengaruh, harus muncul dari keikhlasan diri ini. Begitu ya rekan-rekan ya, silakan dipraktekkan, kemudian live streaming masing-masing. Saya akan matikan live-nya. Ya, assalamualaikum.